Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu meskipun masih di rumah masing-masing, itu tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur selalu Bapa buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hebat. Biarlah Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan biarlah selesai kami mengikuti ibadah, biarlah apa yang sudah difirmankan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap untuk memuji nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Raja segala raja. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama.
kuasa Yesus Kristus. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang penuh kuasa. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita seperti rusa yang haus, rindu akan sungai-Mu. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah, bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau,
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bawa kami Bapa, bawa kami untuk mendekat kepada Engkau Tuhan Sang Juru Selamat. Biarlah hati kami Tuhan, Kau ubahkan setiap hati kami Bapa, koreksi setiap hati kami Bapa. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau Tuhan yang selalu dekat dengan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk Kau diisi dengan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan menerima berkat firman Tuhan, kita akan baca satu ayat di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mari kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat ya. Puji Tuhan. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa kehilangan sahabat adalah suatu hal yang menyedihkan. Ya, melalui mimbar ini saya menyampaikan buat keluarga Bapak Ragiwan, kami atas nama jemaat dan pribadi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya atas dipanggilnya Ibu Ragiwan ke pangkuan Bapak. Percayalah, Bu Ragiwan yang sudah setia melayani Tuhan dengan segala keterbatasannya, tetapi kesetiaan ketekunannya itu sangat menjadi berkat bagi setiap orang yang berdekatan dengan beliau. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tetap semangat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika iman kita berakar kuat, kesukaran macam apapun yang menimpa kita, itu tidak akan pernah mengurangi cinta kita kepada Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar atau menggali atau mengerti lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, tentang waktu penampian ya. Ditampi itu kalau bahasa Jawanya diinteri ya. Kalau beras ada di dalam sebuah nyiru, diputer-puter terus diterbang-terbangkan ya. Nah, ketika gandum atau beras yang punya bobot, dia tidak akan terbang ya. Biasanya kan diinteri gitu ya, pakai tampi kemudian ditiup ya. Biasa kalau ibu-ibu di rumah di daerah ya, kalau nginteri kan gitu ya, sudah diterbang-terbangkan,
ditiup lagi ya. Supaya apa? Supaya kabur sekam-sekamnya yang ringan itu, puji Tuhan. Ya, waktu penampian, mari kita akan membaca dari Matius pasal 3 ayat 12. Matius pasal 3 ayat 12. Kalau sudah menemukan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Matius 3 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Kalau kita perhatikan ayat ini saudaraku, nyanya itu besar ya, hurufnya besar, itu artinya pelaku penampian itu Tuhan ya. Alat penampi sudah di tangannya, di tangan Tuhan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya Allah ya, dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Lihat saudaraku, apa Tuhan kejam kalau sekam itu dibakar? Tentu tidak, itu memang bagiannya sekam ya. Sekam kan nggak ada gunanya, buat apa dibakar ya. Nah, gandum itu dipilih, dibersihkan dari sekam. Jadi saudaraku, pelaku penampian di sini adalah Tuhan sendiri ya. Dan saat penampian itu saat apa? Saat masa-masa yang sukar, masa yang sulit, dan itu diizinkan oleh Tuhan. Dikatakan alat penampi di tangannya, kemudian dia menampi ya di tangannya, dan Tuhan yang menampi itu. Jadi pelaku penampian itu adalah Tuhan sendiri. Untuk apa? Untuk memisahkan mana gandum, mana sekam. Ya, enggak boleh, gandumnya enggak boleh kotor. Ya, dia akan membersihkan. Jadi saudaraku, kita melihat bahwa alat penampi ada di tangannya bukan hanya saat sekarang di ujung akhir zaman. Ini sudah dikatakan waktu Tuhan masih ada. Jadi saudaraku, di dunia ini memang bukan tempat yang menyenangkan ya. Tapi perlu kita ketahui, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, kita berakar di dalam Tuhan, kita menjadi gandum yang berisi Allah yang akan menjadi pembela kita ya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, gandum akan dikumpulkan dengan gandum. Saat ditampi itu adalah proses ya, proses untuk memisahkan, memilih, menyisihkan mana gandum, mana sekam, dan itu ditampi oleh Allah sendiri. Puji Tuhan. Nah saudaraku, proses penampian ini sangat menentukan ya. Proses penampian ini sangat menentukan mana gandum, mana sekam. Jadi saudara enggak usah takut ketika saudara ditampi oleh Tuhan, diizinkan untuk masuk dalam proses penampian. Kita enggak usah takut ketika kita punya iman yang berakar, enggak usah takut. Kita akan memiliki hikmat, roh hikmat itu diberikan, dan kita tidak perlu bingung menentukan pilihan kita seperti apa ya. Jadi saudaraku, dari proses penampian itu adalah ketika masa yang sukar itu datang ya. Masa yang sukar itu datang, dan ketika masa yang sukar itu datang, inilah saat untuk bisa dilihat mana gandum, mana sekam. Sebab saat-saat masa yang sukar itu orang bingung ya, menentukan pilihan seperti apa.
Haleluya. Nah, saudaraku, ini diingatkan oleh Tuhan kepada Simon Petrus dari Lukas 22 ayat 31 dan 32. Silakan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Iya, haleluya. Perhatikan saudaraku, ayat ini Tuhan mengingatkan kepada Simon ketika Tuhan menyampaikan masa kesukaran itu, ya. Tuhan memaparkan, ini loh masa kesukaran yang akan kamu hadapi. Kemudian Simon mengatakan, aku enggak akan meninggalkan engkau, imanku akan tetap kuat. Ya, imanku akan tetap kuat. Kemudian Tuhan mengingatkan, Simon, Simon, ya, Simon Petrus, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi ketika Simon merasa aku enggak bakalan mundur, aku tetap percaya Tuhan, aku akan menjadi pembela Tuhan. Jangan sampai terjadi kesukaran dihadapi oleh Tuhan, kematian dihadapi oleh Tuhan. Nah, Simon sudah mengungkapkan, wah seolah-olah dia kuat. Tapi Tuhan mengingatkan, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kemudian Tuhan bilang, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Jadi saat penampian, ketika kita sedang dalam proses penampian, masuk masa yang sukar, mungkin orang jadi bimbang akan Tuhan, mungkin orang jadi merasa sedih. Tapi ingat saudaraku, Tuhan berdoa. Dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi saudara jangan merasa kuat, oh aku enggak mungkin mundur, oh aku enggak mungkin menyangkal Tuhan, aku tetap percaya. Jadi ketika ada orang punya komitmen ini bagus, tapi harus dibukti nyatakan. Seperti Simon menyampaikan, dan Tuhan bilang, ingat aku berdoa untuk kamu, supaya imanmu tidak gugur. Dan Tuhan ingatkan lagi, dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi ketika kamu kuat melewati masa yang sukar, imanmu tetap kokoh, nah ingat orang lain, jangan kamu menyepelekan melihat, oh kamu imanmu lemah, oh kamu kalah, aku loh kuat. Bukan itu yang dimau Tuhan. Ketika kamu kuat, tolong yang lain. Ya. Jadi saudaraku, ketika saudara sanggup melewati masa yang sukar, mungkin aku sudah lepas dari COVID, aku sudah melewati COVID dan sembuh. Jangan saudara melihat orang yang kena COVID itu lebih rendah. Enggak juga, ya. Kuatkan mereka, iman mereka. Ini yang Tuhan mau. Jadi masa yang sukar itu membuat kadang-kadang orang menjadi bingung. Dan ini masa penentuan. Jangan sampai kita bingung, salah ambil keputusan, ya. Tentukan hidup saudara menjadi gandum. Nah, kita melihat gandum itu seperti apa. Dari keputusan-keputusan yang diambil dalam masa yang sukar, dalam masa penampian itu, saudaraku, kita akan melihat gandum seperti apa pilihannya, ya. Sekam nanti seperti apa ketika dia menentukan pilihannya. Nah, kita akan melihat gandum dulu, ya. Orang gandum itu seperti apa, ya? Jadi masa penampian dalam mengambil keputusan itu menentukan mana gandum, mana sekam. Nah, kita melihat gandum bagaimana dalam memilih. Haleluya. Kita baca Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir,
sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Iya, ini pilihan dari seorang yang punya iman. Pandangannya diarahkan ke depan, ke masa yang akan datang, masa yang panjang. Haleluya. Pandangannya bukan hanya masa di dunia saja. Ya, kalau orang hanya ingin mengejar kenikmatan dunia, minggu lalu kita sudah belajar. Orang yang dikuasai oleh keduniawian, pikirannya hanya untuk kepuasan di dunia. Kapan aku bisa menikah, kapan aku bisa memiliki pasangan hidup, kapan aku bisa berhasil, punya ini, punya itu. Pikirannya hanya itu. Tidak memikirkan masa yang akan datang. Dan inilah gandum. Dia mengambil pilihan, pandangannya diarahkan pada masa yang akan datang. Haleluya. Ia menganggap, siapa ini ya? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ini Musa loh. Musa itu dipelihara, dia orang Israel, tapi dia tinggal di istana Firaun. Tapi hatinya dia tetap dengan orang Israel. Ya, dia merasa aku bukan orangnya Firaun, walaupun segala kecukupan dia miliki karena dia tinggal di istana Firaun. Tapi hatinya tidak di istana Firaun. Hatinya ikut menderita dengan bangsanya yang sedang diperbudak. Diarahkan ke depan ya. Ayat ini pandangannya diarahkan pada kekayaan Kristus. Haleluya. Sebab itu dia lebih suka menderita karena Kristus. Jangan sampai kita takut rugi karena Tuhan. Takut rugi, semua aku miliki, semua milikku. Ya. Takut rugi untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa berbagi, untuk bisa mempersembahkan. Ini adalah gandum. Ketika dia punya pandangan jauh ke depan, pandangan yang kekal. Dan dari Ibrani 11 ini semua dibuktikan oleh orang-orang beriman. Abraham ketika dipanggil Tuhan, kamu melangkah keluar dari sanak saudaramu, dari negerimu. Dan Abraham nurut, walaupun dia belum tahu kemana dia pergi, tapi nurut. Kenapa? Karena pandangannya ditujukan kepada Allah. Bahkan ketika Tuhan perintahkan sembelih anak kandungmu, anak yang engkau tunggu-tunggu, anak tunggalmu, Abraham pun nurut. Kenapa? Dia punya pandangan ke depan. Perintah Tuhan tidak ada yang keliru. Haleluya. Saudaraku, bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika mendengar firman Tuhan, yang kita tidak cocok, yang kita tidak suka, apakah kita berusaha untuk mentaati? Ataukah kita berkata, aku nggak bisa, udah aku nggak lakukan itu. Itu sekam. Tapi gandum dia taat, ya. Pandangannya diarahkan ke depan. Dalam Kolose juga mengatakan, carilah perkara yang di atas. Jadi ketika saudara ada di dalam dunia, minggu lalu sudah saya sampaikan. Mungkin KTP-mu Kristen, tapi apakah engkau benar-benar dikuasai oleh Tuhan? Atau dikuasai oleh dunia? Yang hanya mencari kesenangan dunia ini. Tapi seorang yang dikuasai Tuhan, dialah gandum. Dia mengarahkan pandangannya pada hidup yang kekal. Yang kedua, ciri gandum. Ya. Ciri gandum yang pertama, dia mengarahkan pandangannya pada upah. Jadi pengambilan keputusan, dia pilih untuk masa yang akan datang. Yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Iya.
surat 2 Petrus ini memaparkan tentang penderitaan pada saat itu. Makanya Petrus menguatkan, akulah saksi, ya, saksi hidup Tuhan, dan Petrus sampai berani sengsara. Bahkan Petrus mati, dia juga disalib. Dia bilang kalau Tuhan salib kepala di atas, aku harus lebih sengsara, salib kepala di bawah. Saudara, sebelum dia mengalami penderitaan itu, dia menguatkan jemaat supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Karena itu saudaraku, berusahalah. Ini yang harus kita usahakan, ya. Jangan Petrus awalnya seperti sebelum Tuhan Yesus dibunuh, disalib, dia sombong, dia merasa kuat. Wah, aku nggak bakal ninggalkan Tuhan, aku nggak bakal, omong besar. Tuhan ingatkan terus, iblis menampi kamu. Simon, iblis menampi kamu. Kalau kita merenungkan kenapa Tuhan menegur Petrus dengan nama Simon. Padahal Simon itu memang nama awal, kemudian dipanggil Tuhan diganti Petrus. Nah, waktu Tuhan mengingatkan tentang penampian, itu namanya sebetulnya sudah diganti Petrus. Nama lamanya Simon. Kenapa Tuhan panggil Simon? Simon, iblis sedang menampi kamu. Kenapa? Karena ketika Petrus ngomong dengan pongahnya, dengan bangganya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah hidup lamanya. Jadi saudaraku, walaupun saudara sudah beriman, mari kita sadar, jangan saudara terlalu yakin, terlalu pede bahwa aku kuat. Iblis itu loh ngincer, ya. Iblis itu ngincer. Haleluya. Mari saudaraku, kita mau sadar. Nah, ketika Petrus punya pengalaman masa lalu dan kemudian dia bertobat, ya, dan dia menjadi kuat imannya, dia menguatkan jemaat saat itu. Berusahalah, saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh, ayat ini. Jadi bukan hanya berusaha dengan sepintas lalu, kalau bisa ya monggo, enggak bisa ya wis, jangan. Usaha sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau saudara tahu saat-saat ini adalah masa yang sukar, kemudian kita enggak ada usaha sama sekali, hati-hati. Jangan-jangan saudara adalah sekam. Tapi itu tidak kita rindukan, ya. Berusahalah sungguh-sungguh supaya apa? Dikatakan supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika tidak demikian, katanya, sebab jika kamu tidak melakukannya, kamu akan tersandung. Ya, ini masa yang sukar, saudaraku. Tentukan diri saudara menjadi gandum. Bagaimana gandum itu? Berusaha sungguh-sungguh. Aku sudah dipanggil Tuhan, aku sudah diselamatkan, aku enggak boleh jauh dari Tuhan. Aku harus kenal firman-Nya, aku harus pegang firman-Nya, ya. Jadi jangan sudah ikut Tuhan 10, 20, bahkan sudah sejak lama berpuluh-puluh tahun, imannya masih tetap percaya Yesus selamat, enggak ada usaha untuk maju sama sekali. Minggu lalu sudah kita baca, orang yang demikian tidak akan pernah bisa maju. Siapa itu? Orang yang hanya ibadah secara lahir. Hakikat ibadah tidak dimiliki. Inti dari ibadah tidak dimiliki. Dan orang seperti ini tidak akan pernah bisa maju. Ini sekam. Tapi gandum, dia berusaha. Haleluya. Bagaimana kita harus bisa bekerja melayani Tuhan. Saudaraku, pelayanan bukan hanya di mimbar. Burakiwan itu loh ya, yang sudah dipanggil Tuhan tanggal 1 kemarin minggu lalu. Setia apa yang dia lakukan?
nyapu, nyapu gereja. Kami sudah mengingatkan, sudah Bu, enggak usah ikut nyapu, enggak, selagi saya bisa, ya, selagi saya bisa. Kalau habis minggu itu dia ke dapur, ganti baju, ya, dia membersihkan gereja, membersihkan gelas-gelas perjamuan, nyiapkan makanan. Guru-guru sekolah minggu yang masih tinggal mau makan, ayo silakan. Saudaraku, itu yang dia lakukan. Bahkan doa pagi, ya, cuma berdua Bapak Ibu Rakiwan datang ke gereja. Sampai pulang doa pagi, pernah jatuh 2 kali. Saya bilang, Bu, wis stop, nggak usah berdoa di gereja, berdoa di rumah. Dan itu dilakukan doa di rumah. Ada catatannya, bacaannya, saudaraku. Luar biasa. Jadi melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa. Bagaimana saudara bisa apa? Saudara punya potensi apa? Sudahkah dipersembahkan untuk Tuhan? Potensi nyapu dilakukan. Dan itu luar biasa. Coba kalau gereja ini tidak ada yang nyapu, kotor saudara. Ya, nggak ada yang bertanggung jawab bagaimana kebersihannya, kotor. Kita nggak nyaman tinggal di dalam ibadah yang kotor. Saudaraku, mari kita belajar panggilan agar panggilan dan pilihanmu makin teguh, berusaha. Ya, jangan sampai nggak berusaha. Ini masa yang sukar, masa penampian. Haleluya. Kalau kita masih tetap memble, kita akan jadi sekam, kabur. Ya, ciri gandum yang ketiga. Ciri gandum yang pertama, punya pandangan pada masa yang kekal. Ciri gandum yang kedua, berusaha sungguh supaya panggilan dan pilihannya makin teguh. Dengan cara apa? Taat tentunya, ya. Taat, setia, tekun. Selalu Bu Rakiwan kalau berdoa, Tuhan supaya saya taat dan setia. 2 kata ini tidak pernah ketinggalan. Tolong kalau mendoakan yang lain supaya taat dan setia. Wah, luar biasa, ya. Ya, yang ketiga, Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iya. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bagaimana iman tanpa perbuatan? Ya kayak Petrus tadi itu loh, ya, omong besar. Tapi begitu Tuhan Yesus ditangkap, dia ketakutan. Ya, dia ketakutan sampai dia menyangkal. Iblis menampi kamu malam hari ini juga. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Omong besar. Belum tahu kenyataan sesungguhnya seperti apa kekuatan imannya. Ini adalah iman yang kosong. Tapi saudaraku, gandum itu punya iman yang terbukti dengan perbuatannya, ya. Walaupun mungkin enggak usah keluar-keluar, aku enggak akan mundur, aku enggak akan menyangkal Tuhan. Tapi terbukti, ya, sikapnya, pelayanannya, kesetiaannya, ketekunannya itu terbukti tanpa diucapkan. Inilah imannya gandum, ya. Iman yang terbukti dari perbuatannya, bukan iman yang kosong. Ini adalah gandum. Maka orang-orang semacam ini ketika menghadapi masa yang sukar, dia tidak akan goyah, bahkan dia berani. Petrus pada akhirnya dia berani menghadapi penderitaan. Haleluya. Pada awalnya memang dia, ya, seperti sekam, ngomongnya gede, tapi enggak ada buktinya. Begitu ditanya oleh anak-anak kecil, seorang budak kecil, kamu kan orangnya Yesus itu kan yang sedang diadili, kamu kan sering bersama-sama dia. Enggak, takut sudah, ya. Tapi puji Tuhan, Yesus berdoa bagi Petrus. Ingat saudaraku, kalau saat ini saudara sedang lemah, ingat Tuhan sedang berdoa untukmu.
ya. Tuhan sedang berdoa untukmu, ingat itu. Maka engkau akan menjadi kuat. Oh, aku enggak lemah. Tuhan yang sudah mendukung saya dalam doa. Wow, luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Nah itu gandum, ya. Mari kita akan masuk dalam kriteria gandum. Kita bukan hanya memikirkan yang di dunia, tapi memikirkan yang di atas. Kita punya tekad dan usaha sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Bahkan kita akan membuktikan iman kita bukan hanya iman KTP, tapi iman yang disertai perbuatan. Sekarang kita melihat sekam, saudaraku. Bagaimana sekam itu? Sekam itu ciri globalnya, ya. Ciri globalnya orang seperti ini gak tahan uji. Kena angin sedikit kabur, ya. Kena goncangan sedikit kabur, ya. Ini sekam. Ini ciri secara keseluruhan. Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. 2 Timotius 3 ayat yang ke-8, silakan. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ya, lihat, ini contohnya Yanes dan Yambres menentang kebenaran, ya. Dan mereka dikatakan gak bakalan tahan uji. Mereka ini menentang kebenaran. Akal mereka bobrok. Iman mereka tidak tahan uji. Dan otomatis orang seperti ini tidak akan pernah bisa maju. Kenapa? Ya ringan tadi itu loh. Kena angin, goncangan angin sedikit kabur. Bukan angin yang besar loh, cuma tiupan mulut. Kabur. Ya. Ini sekam, ya. Jadi ciri keseluruhannya orang sekam, ya, iman yang seperti sekam itu tidak tahan uji. Kenapa? Karena akal mereka bobrok. Kenapa disebut bobrok? Mereka cuma memikirkan kenyamanan yang ada di dunia. Jadi menderita sedikit gak mau, ya, menghindar sudah, rugi sedikit gak mau, ya. Nah ini loh, akalnya bobrok. Dan dikatakan juga mereka gak akan tahan uji. Imannya gak akan tahan uji. Secara keseluruhan sekam, ketika diinteri, ditampi, itu kabur, ya. Dan saya harap ketika iman kita masih seperti ini, masih ada waktu, saudaraku. Masih ada waktu, ayo bangkit, ya. Berusahalah sungguh-sungguh, ya. Berusaha sungguh-sungguh itu jangan memble, ya. Kalau bisa ya iya, kalau enggak ya sudah. Ayo besok kebaktian, ya kalau ada waktu. Ayo besok ikut doa, ya nantilah kalau enggak repot, ya. Ini bukan usaha yang sungguh-sungguh, ya. Usaha sungguh-sungguh itu ya berusaha sungguh-sungguh sampai bisa, itu loh. Ingat saudaraku, waktu kita tinggal sedikit. Waktu yang saudara dan saya miliki selalu tiap hari berkurang 1 hari, ya. Sebab itu waspada. Nah pertanyaannya, mengapa sekam itu enggak tahan uji? Kenapa? Ya kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Loh, ini loh, ya. Ini adalah sekam. Yang apa cirinya? Kenapa enggak tahan uji? Mereka itu enggak suka ibadah. Dan ketika ibadah, datang ibadah, itu cuma secara lahir, ya. Secara lahir. Riko kalau enggak datang ibadah, ya, sungkan sama yang lain, ya. Apalagi sudah punya jabatan di gereja, sungkan. Tapi hakikat ibadah tidak ditangkap. Ya ini loh sekam, ya.
Jadi mengapa mereka nggak tahan uji ketika diinteri, ketika ditampi, ketika mengalami masa kesukaran? Mereka nggak tahan uji. Ibadah masih, tapi nggak tahan uji. Saat ditampi oleh Tuhan, maka firman Tuhan yang dia dengar itu sudah mulai kendor. Mulai tidak dicengkerem, tidak dipegang teguh, ya. Tapi haleluya, dia lebih memilih isi hatinya, pendiriannya, karena dia takut tidak nyaman di dunia ini. Nah, itu minggu lalu sudah saya sampaikan. Itu orang yang dikuasai oleh keinginan diri sendiri. Haleluya. Mari saudaraku, ketika kita beribadah, ambil hakikat. Hakikat itu apa toh? Inti. Kekuatan ibadah itu loh, saudara ambil. Apa itu? Firman yang sudah kita dengar, kita mengerti, kita praktekkan, ya. Bukan cuma didengar, oh ya lega, puji Tuhan saya sudah diberkati firman Tuhan. Tapi enggak, dalam sikap hidup sehari-hari enggak ada bukti nyata nih, ya. Wah, ini sekam ini, ya. Saudaraku, kalau sampai hari ini saudara masih seperti itu, segera, karena Tuhan sedang berdoa untuk saudara. Segera mengubah banting setir, bangkit, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan saudara makin teguh. Ya, jangan menjadi sekam terus. Banyak orang takut untuk menghadapi antikris, takut menderita, tapi bukti hidupnya, sikap hidup sehari-hari, dia tidak takut akan Tuhan, ya. Dia lebih memilih kesenangan hatinya. Wah, ini nanti bakal ketemu dengan antikris nanti, ya. Jangan sampai. Puji Tuhan. Ya, mengapa sekam, enggak tahan uji? Yang pertama karena ibadahnya hanya secara lahir, ya. Firman Tuhan didengar hilang, ya. Yang kedua, Lukas 8 ayat 13 sampai 14. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, ini adalah taburan firman di tanah yang berbatu. Nah, sudah disampaikan oleh firman Tuhan, apa sih tanah itu? Tanah itu adalah hati manusia dan firman itu adalah benih yang ditabur itu adalah firman. Nah, tanah yang berbatu, hati yang berbatu, enggak mau dicongkel, ya. Arogannya, kesombongannya, iri hatinya, batu-batu tok. Gak mau dibuang itu, masih dipelihara. Oleh sebab itu firman yang didengarkan gak berakar dan gak akan berbuah, ya. Begitu kena angin, kena panas, layu, ya, imannya layu. Ya, ini sekam, ya. Kenapa? Karena gak berakar. Jadi hidup iman seperti sekam itu adalah hidup yang ibadahnya cuma secara lahir, firman Tuhannya enggak berakar. Berakar sebentar, tumbuh. Baru mendengar firman, oh ya percaya, waduh semangat. Tapi begitu kena angin ribut, layu. Kenapa? Karena batu-batu di hatinya itu enggak dibuang. Bahkan semak duri itu apa? Kekhawatiran. Loh, kalau aku ikut Tuhan nanti bagaimana? Ya, khawatir. Loh, nanti kalau saya persembahan, loh nanti saya kurang. Loh, bagaimana? Khawatir.
Orang seperti ini tidak akan pernah bisa maju, saudara. Ya, ini sekam. Mari kita periksa hati kita senantiasa di hadapan Tuhan. Buka hatimu ketika engkau datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku gak mau punya hati berbatu. Aku gak mau ada semak duri di dalam diriku. Percaya sepenuh akan kasih dan kemurahan Allah. Tapi saudaraku juga melangkah. Ketika kita percaya, kita akan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ibrani 11 itu menyatakan pejuang-pejuang iman. Mereka melangkah walaupun gak ngerti. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu merugikan dirinya sekalipun, kalau ini perintah Tuhan dilakukan. Itu iman, ya, puji Tuhan. Nah, kalau saat ini kita sedang masih menyimpan batu, semak duri ada di dalam hatimu, mintalah, Tuhan, aku mau membuang, tapi aku gak sanggup. Bersihkan hatiku dari batu-batu yang membuat benih firman-Mu tidak berakar. Ya, minta Tuhan membuang, melepaskan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sementara engkau juga berusaha untuk membuang, melepas. Kalau datang iri hati, datang kekhawatiran, Tuhan kami mau taruh semua di bawah kaki-Mu. Tuhan akan menolong saudara dan saya, ya. Jangan menjadi sekam. Yang ketiga, Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Ini sekam. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Iya, anak kecil tidak bisa membedakan. Ya, bahkan anak kecil itu makanannya apa? Susu. Kalau dengar firman Tuhan yang keras sedikit, teguran-teguran yang keras, wah tersinggung. Udahlah, enggak usah ke gereja, firmannya nyinggung terus. Ya puji Tuhan, kalau tersinggung saudaraku, berarti saudara merasa. Kalau merasa berubah, ya. Tapi kalau merasa kemudian motong, minta yang disusu terus, ya, yang nyaman, yang enak. Oh, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan menolongmu, itu pasti. Tapi Tuhan mau juga supaya kita dewasa. Haleluya. Bukan hanya dikasih susu terus, tapi dewasa. Dewasa itu apa? Ngerti orang tua, ikut menderita bersama orang tua ketika orang tuanya menderita. Bukan minta dimanjakan, dinina bobok terus, enggak, ya. Kalau anak-anak enggak pantas jadi pengantin, kan? Enggak pantas. Yang pantas jadi pengantin itu orang dewasa. Nah, saudara dan saya, gereja Tuhan, kita ini calon mempelainya Tuhan. Mempelai Tuhan harus dewasa, bukan anak-anak, ya. Kalau dengar firman Tuhan yang keras, ayo, ini makanan yang harus kita makan dan kita mau melakukannya, sehingga kita makin hari makin menjadi dewasa. Jangan minta dimakani susu terus. Wah, firmannya keras, wah firmannya menegur terus, ya. Dan itu perlu, ya. Jangan nina bobok terus. Nanti saudara geragap, waktu Tuhan datang kita masih anak-anak, nggak pantas jadi pengantin, nggak pantas jadi mempelai Kristus. Wah, dan kita akan masuk dalam dapur penampian yang lebih dahsyat. Apa itu? Masa antikris. Aduh, jangan saudaraku, ini masih masa yang longgar, ya, penampian yang masih longgar. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu kita semua memiliki kriteria gandum, ya, sehingga saat penampian itu kita bisa lewati. Dan saat kita bisa lewati,
ya. Saat kita bisa kuat dalam penampian itu, kita bisa bertahan, saudaraku, kuatkan saudara yang lain, kata Tuhan kepada Simon. Kalau kamu kuat, kuatkan saudara yang lain, ya. Jangan bangga, wah aku bisa, tuh yang lain tepar semua, enggak, ya. Tapi kuatkan, dukung dalam doa, ya. Teguhkan iman mereka, ya. Puji nama Tuhan. Itu tujuan Tuhan, untuk berdoa supaya saudara dan saya kuat. Kita menjadi orang-orang gandum. Haleluya. Mari saudaraku, gandum sekam. Kalau saudara sekarang masih masuk kriteria sekam, tambahkan hatimu untuk mengasihi Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan lebih dalam, ya. Jangan mengasihi dunia ini, kasihi Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita tidak minta apa-apa kepada Tuhan, tapi minta supaya kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Itu yang jauh lebih indah. Dengan mengasihi Tuhan, Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus menopang kita, membawa kita untuk lebih dekat kepada Dia. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, dengarkan pujian kami Tuhan. Selalu berada Kami rindu untuk tetap di dekat. dekatmu. Haleluya. Dengan segenap hati, Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. katakan sekali lagi, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saudaraku, mari kita renungkan, engkau ada di mana saat ini? Mungkin kerinduanmu akan Tuhan sudah mulai luntur, kasihmu akan Tuhan sudah mulai berkurang. Jangan sampai ketika iblis menampi atau Tuhan sedang menampi, kita menjadi bimbang dan kita menjadi kabur. Mari, kalau saat ini saudara sedang dalam keadaan lemah imanmu, gak ada gairah untuk dekat dengan Tuhan, bahkan gak ada gairah sedikit pun untuk mau berbakti kepada Tuhan, katakan saat ini masa anugerah masih ada. Tuhan masih mau mengangkat engkau, memulihkan engkau. Berkatalah kepada Tuhan, beri aku kerinduan untuk mengasihi Engkau. Roh Kudus, tolong saya untuk memiliki kerinduan. Haleluya. Dia Allah yang mengasihi engkau. Ketika engkau punya kerinduan, Bapa itu akan lari mendekapmu. Bapa itu akan lari merangkulmu. Jangan biarkan situasi hatimu
yang mau jauh dari Tuhan, yang sudah tidak punya gairah, minta Tuhan tolong saya. Haleluya. Nyanyikan dengan sungguh pujian ini, dengan kerinduan yang sungguh. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, dengar kami Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan sekali lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi Kami rindu, kami rindu Engkau lebih dalam lagi, lebih dari segala yang ada, lebih dari yang ada Tuhan. lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, Lebih dari yang ada, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Sungguh Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Ceritakan hidupmu di hadapan Tuhan. Ceritakan keadaanmu kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah tidak ada gairah dengan Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah kami. Haleluya. Jamah kami, bangkitkan kami. Haleluya. Tambahi kami kerinduan akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Engkau lawat umat-Mu, Engkau lawat anak-anak-Mu
Jangan biarkan mereka lalai, jangan biarkan mereka tidak ada gairah tentang Engkau. Tolong Tuhan supaya saat penampian ini, haleluya, kami boleh menjadi gandum-gandum-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Tolong Tuhan, tolong kami hamba-Hamba-Mu, umat pilihan-Mu. Tuhan, taruh, berikan kami gairah yang baru. Haleluya, haleluya. Ampuni kami waktu-waktu yang lalu, kami tidak lagi memiliki pandangan keinginan untuk di dunia ini. Biarlah mata hati kami tertuju pada masa yang kekal. Biarlah kami juga bersungguh-sungguh memiliki kerinduan, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kami boleh diteguhkan. Terima kasih, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Roh Kudus, Kau penolong kami, kekuatan kami, untuk kami boleh tetap teguh di dalam Engkau. Oh Tuhan, ketika kita menghadapi saat-saat penampian, saat-saat kesukaran ini, iman kami boleh tetap teguh. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makan hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ada perpanjangan PPKM, berarti minggu depan kita masih tetap ibadah online ya. Jaga terus kesehatan, jangan keluar rumah kalau nggak penting ya, karena itu nanti kita bisa mendapat sebaran virus atau mungkin kita yang menyebarkan virus ya. Jadi mari jaga, kalau nggak penting, lebih-lebih saudara yang sedang isoman, benar-benar isoman ya, jangan sampai keluar. Puji Tuhan, mari kita saling jaga kesehatan diri kita, juga jaga kesehatan lingkungan kita. Puji Tuhan. Ya, jadi minggu depan masih online, anak sekolah minggu, kaum muda juga online. Selasa tetap dengan doa, ibadah doa Zoom ya. Sore, Selasa sore dipimpin oleh Saudara Febe Didin. Puji Tuhan. Ya, nggak ada lain pengumuman. Mari kita berdiri sekali lagi, kita juga akan doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mari kita berdiri dan kita memohon berkat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hari demi hari kami boleh lewati di masa yang sukar, masa penampian ini Tuhan. Teguhkan iman kami Tuhan, supaya dalam masa yang sukar anak-anak-Mu tidak bimbang, tapi kami boleh tetap teguh. Kami berdoa untuk Bu Surip, kami berdoa untuk Pak Yatman. Tuhan tolong Tuhan, tolong jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan juga saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan usia lanjut. Tuhan lawat mereka, Tuhan beri penghiburan, kekuatan iman mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan menyertai, melindungi, menjaga, dan menjadikan mereka terang-terang-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau melawat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tetap sukacita, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.